Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Sri Eni dengan nomor NIM 858181277. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD modul 1 ciri-ciri makhluk hidup, kegiatan praktikum 2 yaitu simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara dua interaksi makhluk hidup yang berbeda. Ada beberapa jenis simbiosis yang di alam, namun dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, simbiosis komensalisme. Yang kedua, simbiosis mutualisme. Dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Pada pengamatan kali ini, saya akan mengamati simbiosis komensalisme. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada alat tulis, yang kedua ada tabel pengamatan, dan yang ketiga ada alam sekitar. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan sementara pihak lainnya tidak untung atau rugi. Contohnya, ada pohon anggrek menempel di pohon mangga. Anggrek mendapatkan keuntungan karena pohon mangga menyediakan tempat untuk tumbuh dan mendapatkan sinar matahari. Anggrek tidak mengambil nutrisi dari pohon mangga, melainkan membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Sedangkan pohon mangga tidak dirugikan maupun diuntungkan oleh keberadaan anggrek. Anggrek tidak mengambil nutrisi dari pohon mangga, sehingga pohon mangga tidak kehilangan sumber daya. Contoh simbiosis komensalisme yang kedua adalah interaksi burung dengan pohon. Pohon menyediakan struktur yang ideal untuk membangun sarang, melindungi telur dan anak burung dari predator dan cuaca ekstrim. Sedangkan pohon-pohon yang lebat memberikan kamuflase dan perlindungan tambahan bagi sarang, membuatnya sulit ditemukan oleh hewan lain. Sementara itu, pohon tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian yang signifikan dari keberadaan sarang burung tersebut. Pohon tetap menjalankan fungsi biologisnya tanpa terpengaruh oleh aktivitas burung. Yang kedua adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan interaksi antara dua organisme berbeda jenis yang saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Contohnya yaitu cacing dan tanah. Cacing mendapatkan keuntungan yang sangat vital dari lingkungannya. Cacing mendapatkan makanan bahan organik yang ada di tanah, seperti daun-daun kering yang gugur, sisa-sisa tanaman yang mati, dan mikroorganisme. Tanah menyediakan habitat yang stabil, terlindungi dari sinar matahari yang langsung dan kelembapan yang mereka butuhkan. Keuntungan bagi tanah dan tumbuhan yaitu sebagai dekomposer atau pengurai. Setelah memakan bahan organik, mereka mengeluarkan kotoran yang disebut vermikompos. Kotoran ini kaya akan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium yang mudah diserap oleh tumbuhan. Karena cacing mendapatkan makanan dan tempat tinggal, lalu tanah membantu tumbuhan untuk mendapatkan kesuburan air ASI serta nutrisi. Maka hubungannya adalah saling menguntungkan atau hubungan simbiosis mutualisme. Contoh simbiosis mutualisme yang kedua yaitu lebah dan bunga adalah hubungan mutualisme yang saling menguntungkan antara lebah dan bunga. Lebah mengunjungi bunga untuk mencari nektar yang merupakan sumber makanan utama mereka. Nektar mengandung gula dan vitamin yang dibutuhkan lebah untuk energi. Sementara bunga dibantu dalam proses penyerbukan. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme di mana satu pihak diuntungkan
sementara pihak lainnya dirugikan maupun diuntungkan. Contoh simbiosis parasitisme yang pertama adalah tumbuhan benalu dengan pohon ketapang kencana. Terlihat tumbuhan benalu menempel pada pohon ketapang kencana. Benalu ini memiliki batang yang lebih kecil dan daun yang berbeda dengan daun pohon inang. Benalu tumbuh dan menjalar di sekitar batang pohon ketapang kencana. Benalu tampak menempel erat pada batang pohon kencana, menunjukkan bahwa ia mengambil nutrisi dari pohon tersebut. Pohon ketapang kencana menjadi inang bagi benalu. Benalu mengambil air dan mineral dari pohon ketapang kencana melalui akarnya yang menembus jaringan pohon inang. Kehadiran benalu merugikan pohon ketapang kencana karena nutrisi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan pohon diambil oleh benalu. Hal ini dapat menyebabkan pohon inang menjadi lemah, pertumbuhan terhambat, dan bahkan dapat menyebabkan kematian pohon. Jadi, benalu mendapatkan keuntungan dengan mengambil nutrisi dari pohon ketapang kencana, sementara pohon ketapang kencana dirugikan karena kehilangan nutrisi dan dapat mengalami gangguan pertumbuhan. Contoh simbiosis parasitisme yang kedua adalah kucing dengan kutu. Kutu hidup di tubuh kucing dan menghisap darahnya. Kehadiran kutu sangat merugikan kucing. Kutu menyebabkan rasa gatal yang sangat mengganggu, sehingga kucing sering menggaruk dan menjilati tubuhnya. Hal ini dapat menyebabkan iritasi kulit, peradangan, dan bahkan infeksi. Selain itu, kutu juga dapat menularkan penyakit pada kucing. Dalam kasus yang parah, infestasi kutu dapat menyebabkan anemia atau kekurangan darah pada kucing. Jadi, kutu diuntungkan karena mendapat makanan dan tempat tinggal, sedangkan kucing dirugikan.